Dan kalau itu memang benar adanya terjadi seperti itu, dan surat itu sudah ada, dan sudah diterima oleh Kapolri, maka ini suatu is the big question. Why? Apa disposisi Kapolri? Kan Kapolrinya adalah Pak Sigit. Disposisi Kapolri apa? Keputusan Kapolri apa? Dan saya yakin Pak Sigit orangnya bersih. Jadi kalau tidak ditindaklanjuti, laporan itu didiamkan saja. Ini pengkhianatan terhadap Polri. Dan harus dilacak di dalam itu siapa yang ngedek laporan itu. Kalau kita lihat arahannya tanggal 14 Oktober, itu kan himbauan. Kok masa seorang petinggi, pemegang komando tertinggi himbauan, bukan saya perintahkan. Setelah saya perintahkan, kemudian beliau cek, apakah beliau langsung ngecek atau perintahkan Menko Polhukam, laksanakan apa tidak, kemudian target waktunya berapa lama. Pak Susno, terima kasih Pak Susno. Pak Susno, kalau memperhatikan penjelasan Bapak, artinya kalau memang ini ada itikat baik, tentu akan ada proses berikutnya, setidaknya melalui dua kanal. Yang pertama penegakan hukum dalam konteks kode etik, yang kedua penegakan hukum dalam konteks dugaan pidana, sebagaimana yang disampaikan oleh Ismail Bolong. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua IPW, menilik dari sebuah artikel yang berjudul IPW Isu Setoran Dana Perlindungan Tambang Ilegal Dapat Jatuhkan Citra Polri 7 November 2022 itu, si Sugeng menyampaikan bahwa ini sudah ada pernah penanganan kasus secara nyata oleh Propam Polri dan Baris Krim Polri. Bahkan Kadif Propam Polri telah mengirim surat ke Kapolri dengan nomor R-1-2-4-2.4.2 di Propam tanggal 7 Februari 2022. Sebagaimana yang kita ketahui juga, pembuatan video Ismail Bolong diketahui, dan ini juga perlu dikonfirmasi sekitar bulan Februari 2022. Di dalam surat itu ada beberapa poin-poin krusial yang saya nampak lihat adalah banyak yang terlibat begitu yang dinyatakan di dalam surat pernyataan itu. Diantaranya maksudnya perlu ada tindak lanjut kepada ada dugaan yang terlibat itu, kemungkinan yang terlibat itu. Tentu kita mengedepankan azas praduga tidak bersalah melalui sebuah proses, tetapi disebut di situ dugaan-dugaannya antara lain dibagikan melalui satu pintu di wilayah hukum Kaltim, melalui Diskrimsus Polda Kaltim, di bagian Kapolda, Wakapolda, Irwasda, Dir Intelkam, Dir Polaroid, serta Kapolres yang wilayah terdapat kegiatan penambangan batu bara ilegal. Pak, sejauh mana Pak itu proses dua kanal itu dimungkinkan untuk bisa benar-benar didorong ada progres tindak lanjut direalisasikan, Pak Susno Duaji? Ini ujian untuk Kapolri. Saya menduga itu memang benar adanya sudah diperiksa Ismail Bolong. Dan kalau itu memang benar adanya terjadi seperti itu, dan surat itu sudah ada, dan sudah diterima oleh Kapolri, maka ini suatu is the big question. Why? Apa disposisi Kapolri? Kan Kapolrinya adalah Pak Sigit. Disposisi Kapolri apa, keputusan Kapolri apa. Dan saya yakin Pak Sigit orangnya bersih. Tidak akan menghilangkan atau memasukkan laporan itu ke dalam laci, dikunci rapat. Tidak. Kita lihat disposisi Pak Sigit kepada siapa. Apakah jatuh kepada Sambo untuk diperiksa? Oleh kan waktu itu masih Sambo kan. Dan tidak mungkin jatuhnya kepada Kabaris-Krim. Karena yang dilaporkan Kabaris-Krim kok. Apakah jatuhnya disposisi itu kepada Irwasum? Apakah jatuhnya disposisi itu kepada Kaba Intel
Apakah jatuh diskusi itu kepada Wakapolri? Kemudian bunyinya apa? Apakah bentuk tim untuk tindak lanjuti dengan kode etik, kemudian kalau terbukti dipidanakan. Nah itu harus dibaca. Enak sekali, itu sudah bocor di luar kok. Dan saya yakin yang membocorkan itu kalau benar surat itu adanya, bukan palsu, ini berarti yang membuat laporan kepada Kapolri atau yang tahu masalah itu gergetan. Kok nggak ada tindak lanjut gini loh. Kok diem saja? Kok bahkan dituduh terlibat judi mulai didiamkan aja? Ini gergetan kan? Kenapa? Aku yakin bahwa di dalam tubuh Polri itu 90% masih baik. Orangnya bagus. 420.000 anggota Polri tidak semuanya hidup mewah. Banyak yang harus bangun pagi jam 4. Subuhan saja nggak sempat di rumah. Anak masih tidur, dia sudah berangkat. Pulangnya anak sudah tidur lagi. Begitu dia pensiun, anaknya sudah desa, banyak yang rumahnya kontrakan, asrama bocor dan sebagainya. Jadi kalau tidak ditindaklanjuti, laporan itu didiamkan saja, ini pengkhianatan terhadap Polri dan harus dilacak di dalam itu siapa yang ngedek laporan itu. Ya, zaman sekarang adalah zaman keterbukaan, zaman medsos. Saya berada di Vietnam, kemarin di Saigon, di Kuala Lumpur, mengikuti perkembangan Indonesia. Warga negara Indonesia di luar negeri juga memantau ini. Banyak yang bertanya pada saya, Pak, bagaimana Sambo? Pak, bagaimana narkoba? Saya bilang, enggak, Anda sendiri yang ikuti. Saya juga memantau lewat HP juga. Dunia udah terbuka, nggak bisa lagi nutup-nutupi. Beda dengan zaman saya dulu. Kalau saya dulu, saya disikat orang kan nggak ada medsos, paling SMS ya. Dan sekarang udah terbuka sekali itu apa yang tertutup. Jadi silakan, dan saya percaya bahwa Kapolri dengan statement-statementnya, dengan perubahan-perubahan yang dia buat, ini terjadi. Tapi mungkin ada gap antara Kapolri dengan aparat pelaksana. Karena Kapolri kan nggak mungkin bekerja sendiri. Ini lagi sibuk beliau pengamanan G20 dan seterusnya. Hendaknya ya masih ada bintang 3, bintang 2 yang ada di Mabes itu backup full Kapolri. Insya Allah institusi lebih baik. Tapi alhamdulillah juga kita bersyukur bahwa civil society kita kuat sekali. Terbongkarnya rekayasa Sambo karena civil society, kemudian masalah narkoba, termasuk juga masalah kanjuruhan, walaupun sekarang agak berhenti ya. Termasuk juga ini diangkat. Nah ini mungkin sebagai reaksi bahwa beredarnya isu tentang judi online tidak diangkat gitu, stop, mandek gitu. Keluar lagi isu ini. Kalau isu-isu seperti ini tidak ditindaklanjuti, maka akan keluar isu-isu yang lain, bermunculan dia seperti hujan di siang bolong. Tapi saya yakin Kapolri dan beberapa elit Polri, walaupun hanya beberapa orang, masih sangat bagus, sangat concern untuk menindaklanjuti ini. Yakinlah. Kita backup dari luar. Pusat kajian ini bagus sekali untuk backup. Iya. Oke. Iya, Jenderal Susnodo Haji. Kalau belajar dari kasus Sambo itu kan ada 3 hal, Pak, yang terus mengawal dan memberikan pressure kepada proses Sambo itu berjalan hingga sampai pada titik sekarang. Yakni political will Presiden untuk memberikan perhatian itu, interest Kapolri untuk memang benar-benar membenahi secara internal apapun istilahnya, apa reformasi kepolisian atau apa. Terus kemudian interest publik, Pak, civil society untuk mengawal persoalan ini. Sejauh ini, Pak, 3 aspek itu seperti apa Bapak melihatnya untuk bisa benar-benar persoalan yang mencuat akibat dipicu oleh Ismail Bolong ini bisa benar-benar nanti memenuhi harapan publik, Pak Susnodo Haji? Kalau saya melihat dari 3 aspek itu, yang paling dominan adalah civil society dengan perangkat media sosialnya. Kalau presiden hanya sekali lewat, presiden kan hanya himbauan-himbauan aja. Saya kurang begitu sependapat dengan presiden. Presiden itu adalah penguasa tertinggi dari kepolisian. Kalau kita lihat arahannya tanggal 14 Oktober, itu kan himbauan. Kok masa seorang petinggi, pemegang komando tertinggi himbauan, bukan saya perintahkan. Setelah saya perintahkan, kemudian beliau cek, apakah beliau langsung ngecek atau perintahkan Menko Polhukam laksanakan apa tidak, kemudian target waktunya berapa lama. Ya lihat, ya kalau hanya gitu udah berapa kali himbauan. Karena yang bisa mengawasi perintah presiden itu, Kapolri melaksanakan apa tidak, itu adalah presiden.
Sedangkan Kapolri melihat ke bawahnya, Kapolda, pejabat teras Mabes Polri melaksanakan apa tidak perintah Presiden. Kalau tidak, dia akan sikat. Nah, sedangkan Presiden tidak perlu melihat sampai ke Polres, sampai ke Kapolda, dia cukup apakah Kapolri telah melaksanakan itu ke bawah. Nah, kalau tidak, maka dia akan jadi angin lalu biasa saja. Seperti contoh kasus Sambo. Sampai 6 kali Presiden ngomong, itu bayangkan Presiden 6 kali bicara, belum terlaksana juga. Desakan civil society yang hebat kan, sehingga dia tidak bisa lagi berkutik. Nah, Presiden harus menyadari itu. Kemudian yang berikut, niat baik Kapolri. Saya angkat jempol ya, bagus sekali. Kapolri sudah melaksanakan, tidak boleh hedonisme. Dia perintahkan dengan tindak lanjut perbuatan nyatanya, ialah pejabat tertentu datang ke kantor tidak boleh pakai mobil, harus pakai kendaraan umum atau sepeda motor gitu. Kemudian perubahan di dalam proses permohonan SIM, kemudian perintah untuk setiap pejabat Polri mengumumkan nomor telepon hotline-nya. Tinggal nanti Kapolri suruh cek kepada aparatnya, apakah hotline itu hanya diumumkan nomor saja, atau begitu ada laporan per WA, atau per SMS, atau per telepon, direspon apa tidak. Kalau hanya mengumumkan nomor, tidak direspon, ya percuma. Nah, Kapolri tidak mungkin ngecek seluruh Indonesia, karena ada aparat di bawahnya. Lakukan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga, civil society, ini hebat sekali. Sampai sekarang kan banyak sekali, baik lewat WA, lewat podcast, kemudian lewat Instagram, lewat TikTok, lewat Facebook, dan lain-lain, mengawal sidang Sambo. Hampir setiap sidang itu ada pengawalannya, dan ada laporannya. Tanpa diedit, tanpa disensor, tersiar langsung. Tidak bisa hakim main-main, tidak bisa jaksa main-main. Nah, ini bagus sekali. Dan ini kita lakukan, civil society itu pengawalan lembaga kepolisian, termasuk lembaga penegak hukum lain. Kita bisa mengawal KPK dari sini. Kita bisa mengawal juga kejaksaan dari sini. Nah, jangan lagi misalnya ada yang kritik ya, kemudian ditangkap gitu. Ya civil society lah yang bergerak. Dan civil society ini adalah tanda negara demokrasi, inilah tiang demokrasi. Nggak bisa dimainkan karena civil society ini nggak ada staf redaksinya. Semua jadi staf redaksi, semua jadi wartawan, semua jadi tinggal tergantung mana yang bisa dipercaya apa tidak. Ya kalau ada juga tapi yang civil society jadi buzzernya penguasa gitu. Tapi kita udah tahu itu buzzer penguasa arahnya ke sana. Bagaimanapun beritanya pasti yang keluarnya A. Oh, yang ini arahnya kepada aliran politik itu. Apapun yang terjadi, maka suaranya E gitu. Saya udah pinter kok. Kalau yang ini, oh ini suara yang benar gitu. Civil society harus. Nah, kayak ini. Saya yakin ini penontonnya mungkin ribuan, puluhan ribu, tapi di-share lagi. Setelah di-share, kemudian di TikTok kan, di Facebook kan, di WA kan. Dia akan menjadi seluruh dunia sepanjang ada sinyal sampai. Murah, cepat, asli, terjamin kebenarannya. Yalah, maju terus civil society kalau kita ingin menjadi negara yang demokrasi gitu.